Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Febriani Fidianingsi dari kelas Ilkom D Malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 11 pertemuan 11 dengan mata kuliah Inovasi Produk Perangkat Lunak yang diampu oleh Ibu Dewi Yuliana Eskom MTI. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai perencanaan proyek inovasi apa sih yang akan saya buat gitu. Jadi untuk perencanaan proyek inovasi ini, nama proyeknya adalah pengembangan sistem deteksi dini kebakaran berbasis IoT menggunakan CCTV dan pengolahan citra. Mengapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan pada tugas sebelumnya, pada tugas pembuatan jurnal kelompok, kelompok kami memilih sistem ini. Oleh karena itu, pada tugas pertemuan 11 ini saya mengambil judul ini sebagai perencanaan proyek. Tujuannya apa sih dari inovasi pengembangan sistem deteksi dini kebakaran ini? Yaitu untuk mendeteksi api dan asap ya teman-teman, dengan menggunakan kamera CCTV dan sensor pendukung. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kecepatan respon agar tidak menimbulkan korban jiwa atau memakan kebakaran yang meluas seperti itu. Yang berikutnya ada lingkungan kerjanya atau skopnya, ada fitur sistem yang akan dibuat dan batasan proyek. Jadi untuk fitur sistem ini kita menggunakan deteksi api dan asap, integrasi sistemnya dengan sensor, serta pengiriman data ke server melalui IoT, di mana pengiriman data ini akan menimbulkan atau memunculkan notifikasi peringatan ketika terjadi kebakaran, dan juga memonitoring kondisi ruangan atau gedung ya, atau wilayah secara real time seperti itu. Yang berikutnya ada batasan proyek, di mana batasan proyek ini sistem hanya digunakan untuk skala area terbatas seperti gedung kecil atau ruangan tertentu. Lalu sistem bekerja optimal harus dengan kondisi jaringan stabil serta deteksi ini berbasis kamera ya teman-teman. Untuk timelinenya ada 6 minggu. Minggu pertama kalian bisa lihat untuk analisis kebutuhan sistemnya, minggu kedua perancangan UI-nya, minggu ketiga implementasi sensornya serta konfigurasi daripada CCTV itu sendiri, minggu keempat pengembangan algoritma, minggu kelima integrasi sistem, minggu keenam evaluasi sistem dan perbaikan. Selanjutnya ada kebutuhan resource dari sumber daya alam dan juga tools apa saja yang digunakan serta estimasi waktu setiap tugas. Untuk sumber daya manusianya, mengatur jalannya project, ada project manager, ada kebutuhan dari seorang programmer yang mengembangkan sistem dan algoritmanya, hingga ke pengujian. Tools yang digunakan ada laptop, kamera CCTV, sensor suhu dan asap, Arduino ya, microcontrollernya, software, pengolahan citranya menggunakan OpenCV dengan bahasa pemrograman Python. Lalu tools manajemennya saya menggunakan Trello untuk memudahkan apa saja yang menjadi prioritas. Estimasi waktunya bisa dilihat ya teman-teman ya, kurang lebih 6 minggu. Saya akan menjelaskan mengenai board management proyek, di mana board management ini yang saya gunakan adalah Trello ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ada backlog, to do, in progress dan down-nya. Dari mulai analisis kebutuhan sistem yang sudah dibicarakan sebelumnya, lalu ada perancangan arsitektur sistem. Kenapa ini merah? Merah ini sudah berlalu ya teman-teman. Kalau belum berlalu warnanya dia kuning seperti ini. Lalu ada desain dashboard monitoring dan juga perancangan algoritma deteksi apinya. To-do-nya ada instalasi suhu, konfigurasi CCTV dan pengembangan dashboard webnya. In progress-nya implementasi algoritma, integrasi sistemnya serta pengiriman notifikasi peringatannya. Ya, ini untuk Trello ya.
kurang lebih tampilannya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko proyek sistem deteksi dini kebakaran berbasis IoT menggunakan CCTV dan algoritma pengolahan citra. Risiko yang pertama yaitu ketika sensor yang digunakan, sensor suhu dan sensor asap ini rusak. Nah, akan berdampak pada kegagalan untuk mendeteksi. Lalu yang kedua, ada CCTV yang mati atau terhalang debu atau terhalang sesuatu gitu ya. Jadi tidak maksimal dalam menangkap lingkungannya. Yang ketiga, jaringan internet yang putus. Nah, sehingga jaringan ini penting ya teman-teman, kan kita kan berbasis IoT ya. Jadi harus butuh internet. Ketika internet itu terputus, yang akan terjadi data ini tidak terkirim ke server. Lalu ada kesalahan algoritma dan listrik yang padam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator keberhasilan. Apa saja sih yang menentukan keberhasilan dari inovasi proyek perangkat lunak ini ya, dari sistem deteksi dini kebakaran ini? Yang pertama, ada analisis ROI-nya atau return on investment, seperti estimasi biaya pengembangan sistemnya dan juga estimasi manfaatnya, serta ada perhitungan dari return on investment-nya. Ini kurang lebih gambarannya teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada kami menggunakan retention rate ya, jadi data penggunaan minggu pertama kayak gimana, minggu kedua dan seterusnya seperti itu. Dan juga ada kepuasan pengguna yang diambil dari kuesioner atau simulasi dari 10 responden, kurang lebih seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai diagram feedback loop yang sudah dibuat ya, mengenai perencanaan proyek sistem deteksi dini kebakaran berbasis IoT menggunakan CCTV dan juga algoritma pengolahan citra, di mana diagram feedback loop ini tujuannya itu untuk mereview kepuasan pengguna agar evaluasi dalam sistem yang perlu diperbaiki itu bisa terlaksana, bisa seefektivitas mungkin pengguna itu merasakan manfaatnya, seperti itu. Yang pertama yaitu sumber feedback bisa dari pengguna, data sensor IoT-nya, log sistem CCTV dan juga hasil survei. Lalu dikumpulkan feedback tersebut. Bisa juga pengumpulan itu dengan melalui kuesioner online, data otomatis atau laporan dari pengguna. Yang berikutnya ada analisis feedback. Setelah sumber dikumpulkan ya teman-teman, nah nanti akan dianalisis nih, kita tuh ngedeteksi nih atau kita ngidentifikasi atau mengklasifikasikan apa aja. Misalkan contohnya di sini saya buat mengidentifikasi kesalahan deteksi. Ada nggak sih kesalahan deteksi pada saat penggunaan sistem deteksi dini kebakaran ini? Lalu ada nggak keterlambatan notifikasinya? Ketika ada gitu ya teman-teman ya, itu akan dievaluasi. Nah, di sini ada penentuan prioritas perbaikan. Apa yang menjadi fokus utama atau prioritas yang paling harus didahulukan? Misalnya, notifikasinya lama banget ya teman-teman ya. Nah, ini kan menghambat ya teman-teman. Ketika sensor itu tidak mengirimkan notifikasi, kita kan tidak mendapat ya. Jadinya nggak tahu kalau itu ada kebakaran. Misalkan kita lagi di luar rumah atau di mana seperti itu, tidak mendapat notifikasi. Lalu implementasi perbaikannya itu seperti apa? Yaitu pengupdatean software sistem, atau juga bisa juga kalibrasi ulang sensornya dan perbaikan sistem notifikasinya. Selanjutnya memonitoring hasil perbaikannya. Kita menguji ya teman-teman. Jadi pengujian ulang sistem, pemantauan kestabilan dan evaluasi kepuasan pengguna. Kita update nih perbaikan sistemnya dari mulai sensornya atau dari keterlambatan notifikasinya, apakah sudah lebih cepat ataukah kesalahan deteksi itu sudah minim, seperti itu. Kita akan memonitoring. Setelah itu balik ke poin pertama. Akan menjelaskan mengenai strategi, bagaimana sih strategi untuk mempertahankan inovasi sistem deteksi dini kebakaran IoT ini dengan jangka panjang ya teman-teman. Jadi inovasi ini
seperti penambahan fitur gitu ya. Inovasi sistem deteksi ini memiliki peran yang sangat penting ya teman-teman dalam meningkatkan keamanan dan juga keselamatan di lingkungan rumah, khususnya lingkungan gedung atau tempat-tempat yang memang diperlukan sistem ini. Nah, karena ketika strategi ini mencakup pengembangan fiturnya ya teman-teman ya. Jadi ketika sistem itu ada inovasinya, itu kan berarti inovasi kan sebuah perubahan ya, atau penambahan fitur-fitur yang memungkinkan bisa dipakai dengan jangka panjang, nggak cuman buat hari ini tapi masa-masa yang akan datang, seperti itu. Jadi kayak misalnya fitur ini adanya pengembangan fitur secara berkala atau monitoring sistem, peningkatan keterlibatan pengguna serta peluang kolaborasi. Nah, agar sistem ini tetap relevan ya teman-teman dengan kehidupan sehari-hari, dengan perkembangan zaman gitu. Jadi dibutuhkan strategi inovasinya. Misalnya yang sensor ini bisa seakurat mungkin mendeteksi bahwa itu tuh beneran api loh, api sungguhan. Ketika zaman terus bertambah ya teman-teman, tahun ke tahun kan akan membuat teknologi itu berkembang pesat ya. Makanya strateginya itu mungkin meningkatkan ya keakurasian sensor terhadap sumber api ya teman-teman, seperti itu. Lalu ada juga monitoring berkala menjadi langkah penting untuk menjaga kinerja sistem tetap optimal, seperti itu. Nah, strategi peningkatan user engagement juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan inovasi. Pengguna perlu diberikan pemahaman nih tentang cara kerja sistemnya, terus manfaatnya apa nih dalam kehidupan, dalam sosialisasi, dan dalam pelatihan singkatnya. Selain itu, penyediaan fitur notifikasi yang informatif ataupun dashboard monitoring yang sangat mudah dipahami. Dalam jangka panjang, inovasi ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selain itu juga, pengembangan lanjutan juga dapat diarahkan menuju konsep smart building atau smart city. Jadi, bagian dari sistem keamanan yang terpadu. Dengan menerapkan strategi pengembangan fitur ini, jadi sistem monitoring ini bisa bertahan dalam jangka panjang, seperti itu kurang lebih teman-teman. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan sampai akhir, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.